Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan, come on. Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau disembah, Engkau dimasyurkan. Katakan, bagi Dia semua pujian, bersatu menyembah nama Tuhan. Bagi Dia semua pujian. Oh, bagi Dia semua pujian, bersatu menyembah nama Tuhan. Bagi Dia semua pujian. Oh, bagi Dia semua pujian, bersatu menyembah Nama Tuhan. bagi Dia semua pujian. nyatakan, bagi Dia semua pujian, bersatu menyembah Nama Tuhan. bagi Dia semua pujian. Oh, nyanyi haleluya bagi Tuhan, glory haleluya bagi Dia. Mari nyanyikan haleluya, nyanyi haleluya bagi Tuhan, glory haleluya bagi Dia. Sebab Engkaulah penyelamat kami, Dia penyelamat, Dia penyembuh, Dia pembebasku, Dia Yesus, Dia Yesus, Dia penyelamat, Dia penyembuh, Dia pembebasku, Dia Yesus, Dia penyelamat, Dia penyembuh, Dia pembebasku, Dia Yesus. Katakan, Dia penyelamat, Dia penyembuh, Dia pembebasku, Dia Yesus, Dia Yesus. Ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan, ada keselamatan, ada pemulihan. Yes Lord. Haleluya. Bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia. Katakan, semua pujian. Haleluya. Hai all, apa kabar semuanya? I hope you all stay healthy and stay close with your family, and may God be with you all the time. Jadi, aku bakal share tentang iman yang membebaskan. First of all, before I open with prayer, kita akan sama-sama baca di ayat pembuka, yaitu Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. So, before we go deeper, let's pray first ya. Lord Jesus, thank you Lord for today. Thank you for your time. Thank you for your presence. I pray Tuhan buat setiap listeners yang sekarang lagi dengerin
video ini Tuhan, aku percaya bahwa kiranya Engkau lawat setiap dari kami Tuhan. Engkau juga sudah memilih kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa kiranya apa yang sekarang aku mau sharing Tuhan, kiranya sampai di setiap hati dan pikiran mereka Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan supaya kiranya ada Roh Kudus yang bisa translate setiap apapun yang aku akan bagikan nanti Tuhan. In Jesus name I pray, Amen. So, my question is, what actually faith is? Oke, kagak ada yang jawab. Betul, kita virtual ya. Let's talk more about this throughout the story of Jehoshaphat. Jadi, aku bakal bagikan mengenai Raja Yosafat. Nah, Raja Yosafat ini dikenal sebagai anaknya Raja Asa, dan dia ini adalah raja keempat dari kerajaan Yehuda. Nah, di sini kita dapat firman-Nya dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 11. Bisa dilihat. Probably you can open your Bible through your phone or your tab. Nah, di sini si Raja Yosafat, dia ceritanya lagi duduk-duduk lah ya, lagi santai. Dan tiba-tiba ada orang nih yang datang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. 2 Tawarik 20 ayat 2. Setelah itu, apa yang Yosafat lakukan? Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 5. Dan setelah Yosafat berdiri di tengah jemaat dan dia mengatakan mereka untuk berpuasa. Ya, jadi di sini responnya Yosafat di ayat ke-3 sampai 11 itu aku tulis di situ ya, tapi aku nggak tulis semua firman-Nya. Nah, ini aku bacain aja. Ayat 3-nya, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya ikutan berpuasa. Jadi dia mengajak seluruh bangsanya untuk berpuasa dan berdoa bersama-sama dengan dia. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Did you see how he respond? How he respond toward his people? Dia itu yang memimpin bangsanya, dan bangsa itu kan gak mungkin yang cuman satu kampung atau cuman 10-20 orang, just so many people, dan tanggungnya itu semua ke dia. Nah, tapi kita lihat deh gimana responnya dia terhadap pandemi yang sedang dia alami waktu itu. Dia malah berdoa, dia malah berpuasa, dan dia bahkan mengajak semua bangsanya untuk cari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaanku, aku balik ke kalian nih. Kalau kita di posisinya dia nih, apa kita akan panik? Bersedih? Atau cari Tuhan? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, betul, kita virtual ya. Jawabnya dalam hati. Nah, apa yang kita alamin sekarang ya, coba kita perhatikan, kita coba renungkan. Apa yang kita alami sekarang itu sama persis dengan apa yang dialami ya. Nah, apa yang dialamin sekarang sama kita itu sama persis sama apa yang dialami sama Raja Yosafat. Ya mungkin nggak virus sih ya, karena yang datang tuh bener-bener yang real gitu, yang bangsa Moab, bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan. Probably if we're in that position, it will be scarier karena it's something that we see gitu. Nah, ini kita itu benar-benar menghadapi something yang we cannot see. It's a virus yang memang juga sama-sama bahayanya, mematikan, ya kan? Nah, tapi kalau kita balik ke pertanyaan yang tadi, kalau misalnya kita ada di posisi dia nih, apa kita akan bersedih? Atau apakah kita akan panik dengan adanya pandemi coronavirus ini? Atau malah it's a chance for us untuk kita cari Tuhan? Dan kalian sadar gak sih kalau sebenarnya wabah ini tuh datang pada saat kita sebenarnya belum siap juga. Ya kan? Lucu banget kan? Sama persis sama Yosafat. Yosafat juga mungkin waktu itu posisinya lagi duduk-duduk, leyeh-leyeh, ya kan? Raja. Nah, sama dengan kita mungkin lagi sibuk kerja, lagi sibuk kerja PR, atau mungkin lagi sibuk bermain sama teman, lagi ngafe sama teman-teman lain, terus
lagi di sekolah, tiba-tiba ada dengar kabar mengenai virus corona. Ya, sebel nggak? Nah, mau nggak mau ya kita harus terima. And I do feel what you guys felt, that online school is tiring. Bener kan? Homeworknya banyak, and probably you guys are bored at home. Terus finance juga makin turun, and then mungkin ada beberapa dari kalian yang orang tuanya, sorry to say, mungkin ada beberapa dari kalian yang orang tuanya, atau mungkin kakak-kakak, atau mungkin saudara kalian yang dikeluarkan atau mungkin dipecat dari pekerjaannya yang disebabkan oleh pandemi ini. Probably this is one of God's big plan untuk refresh everything. Yeah, everybody felt that, and you guys are not alone. Dan ada satu hal nih yang aku pengen bilang ke kalian. Throughout this pandemic, it is actually an opportunity given gracefully for us to be able to experience faith on Christ reliably in the midst of an unplanned chaos. Ini nih bener-bener nggak terencanakan gitu loh. Kita nggak bakal pernah tahu masalahnya kita ke depan apa, atau mungkin minuman kita yang ada di meja makan itu tumpah gitu, kita nggak bakal pernah tahu kapan jatuhnya, atau kita nggak bakal pernah tahu kita kapan sakitnya gitu, atau besok aja tuh kita nggak bakal pernah tahu bakal terjadi apa. Stay on faith sama Tuhan, baca firman, berdoa sama Tuhan, ajak adik, ajak papa mama untuk berdoa bareng. That's what God wants from us. Mengenai Raja Yosafat ini, aku bisa petik bahwa our faith will grow abundantly and centered to His mighty power, which means imannya kita itu betul-betul bisa bertumbuh dan makin berpusat kepada kuasanya Tuhan. Nah, ini aku bisa banget nih sharing satu hal. It's about myself. Jadi aku mau kasih testimoni. Awal minggu pertama karantina mandiri, aku bener-bener stres banget, dan aku bahkan bener-bener frustrated with everything that happened, especially with this pandemic ya. I felt like, oh no, what would happen to all the people that I will meet? Oh no, what will happen to my work? Dan setelah seminggu, tiba-tiba dapat telepon dari kerjaan bahwa kliennya cancel. And I felt depressed waktu itu, on that day when I prayed, because I felt like God didn't answer my prayer. Tapi malah ternyata sebaliknya, dan Tuhan jawab aku sebaliknya. And I felt, nusuk banget ya God. Tuhan jawab di dua firman ini, Lukas 8 sama Lukas 6. Awalnya Lukas 8 dulu. Itu mengenai perumpamaannya benih yang ditabur di beberapa tempat. Nah, aku paling dapat di ayat 14-15. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. The second verses that I got is at Luke 6. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Wow, these verses are very powerful. Pada saat Tuhan itu bilang mereka terhimpit oleh kekhawatiran, and that was when I felt it. Aku benar-benar terhimpit dalam kekhawatiran aku benar-benar terhimpit dalam I don't know, I felt like I depressed much waktu itu, karena aku ngerasa kayak everything will not work out gitu. Tapi malah Tuhan bilang, kalau aku coba aja take time untuk diem dan dengerin dia, and I kept it in my heart, Tuhan bilang bahwa aku akan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dan Tuhan juga menjanjikan, jadi setelah Tuhan tegur aku at the first verse, Tuhan malah ngejanjiin aku lagi. Tuhan bilang, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Dan hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Wow, so yeah, abis Tuhan tegur, Tuhan promisein aku something amazing. We have to have time with God. Kita harus ngobrol sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Kalian boleh komplain, boleh banget kalian komplain, kalian ngobrol, kalian nangis sama Tuhan, karena cuma Tuhan satu-satunya jalan
every of our solution. Dan di sini kita juga bisa petik dari ceritanya Raja Yosafat bahwa we gotta have to rely on his faithful heart. Tuhan itu sangat setia sama kita. He's always there. Bahkan karena corona ini, kita bisa jadi lebih dekat sama Tuhan. Even while we worship, di rumah, ataupun di kamarnya kita pribadi. Dan di sini aku juga bisa share satu ayat ke kalian. Di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah di sini Tuhan mau kasih tahu, Tuhan mau menjanjikan sama kita semua bahwa walaupun mungkin what you see sekarang visibly mungkin nyatanya kayak aduh nggak mungkin sih KL gitu, atau kayak aduh nggak mungkin sih. Kalau boleh jujur, ini testimoni aku lagi balik ke situ lagi. Sebenarnya tuh kayak di apa yang aku sedang alamin itu benar-benar quite it's a hard thing for me. Benar-benar yang aku petik adalah aku harus ngobrol sama Tuhan, terus deket sama Tuhan. Aku harus take time di rumah, karena ya dengan aku bisa take time di rumah ini, aku bisa tahu apa yang Tuhan mau dari aku gitu. Ya puji Tuhan, ternyata God open another door for me. Aku punya usaha lagi yang satunya. Nah, which is itu kayak usaha makanan gitu, kayak bakery gitu. Dan ternyata God open so many blessings throughout what I have ini. Padahal aku udah mikirnya pasti gak ada yang mau beli karena pandemi ini kan bikin semua finance turun, jadi gak mungkin ada yang mau beli gitu. Ternyata banyak banget yang mau beli. Dan menurut aku itu harganya juga lumayan yang aku jualin, tapi malah sebenarnya orang-orang pada mau beli gitu. Dan aku bener-bener baru sadar kalau ternyata God is there for me. He meant what he promised. Nah, ini sama nih kayak apa yang Raja Yosafat alamin. Dikatakan di ayat 9, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. You see how suffering he is? Yep, he's really suffering. Nah, di sini Tuhan tuh benar-benar deal gitu loh sama mereka. Dan si Raja Yosafatnya juga kayak tergoncang banget imannya ya. Karena dia sampai kayak bilang, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Itu kalau diganti dengan bahasanya kita sekarang, mungkin dia yang kayak, Tuhan pokoknya kita bakal terus doa, kita bakal terus teriak-teriak sama engkau sampai engkau dengerin kita deh. Itu kayak apa ya, dia kayak gak cuman sengsara dan dia berserah, tapi dia juga yang mengancam ya, rada mengancam ini Raja Yosafat. But anyway, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata kita bisa berseru kepada Tuhan. Ternyata kita bisa nangis-nangis ke Tuhan. Yap, betul banget. Kita bisa nangis-nangis ke Tuhan. Kita bisa bermohon sama Tuhan in the middle of our studies. Mungkin ada yang ngerasa ribet atau bahkan capek. Bahkan ada yang dari kalian felt gak wajar karena homeworknya banyak gitu. Remember these 3 points. Puasa, berdoa, dan cari Tuhan. That is how Jehoshaphat is showing us to surrender every single thing. So, now questions. Apa yang membuat kamu renungkan atau khawatir dengan munculnya pandemi COVID-19 ini? Jawab ya, dalam hati. Yang kedua, apa yang kalian pelajari banget dari imannya Yosafat? Sudah? Nah, yang ketiga ini, bagaimana kamu mengaplikasikannya? Dan apa yang menjadi komitmen kamu ke depan? Sudah? Okay, to end this sharing, let us pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, thank you Lord for today. Thank you for every one of us who have heard this sharing Tuhan. Terima kasih Tuhan juga udah bicara kepada kami. Terima kasih juga Tuhan udah menunjukkan sosok karakter Raja Yosafat Tuhan, dimana kita betul-betul bisa petik poinnya Tuhan, dimana kita benar-benar harus bersandar kepada Engkau, dimana kita benar-benar harus beriman, kita juga harus kuat dalam Engkau. Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas setiap hal yang Engkau sudah berikan ke kita.
kita benar-benar sangat bersyukur Tuhan sampai hari ini kita masih sehat-sehat aja. We're still stuck with our family and our family is still there with us. Thank you Lord. Lord, please give us health, give us providence Tuhan, karena seperti yang ada di firman-Mu mengatakan bahwa kami tidak akan kekurangan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang Raja Yosafat sembah, Tuhan yang selalu memenuhi kebutuhan Raja Yosafat, itu juga tuh adalah Tuhan kami Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa setiap apapun Tuhan yang sekarang kami laluin, we believe that you are there. We believe that you're in front of us. We believe that you never left us alone. Karena apa yang sudah Engkau lakukan kepada Raja Yosafat, kami yakin Tuhan itu juga Engkau sudah menjanjikan itu juga kepada kami Tuhan. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. Okay guys, stay healthy, stay cool, stay creative. Goodbye.